Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Imron Al-Fatih. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya yang begitu sempurna. Belajar tentang syukur memang selalu menjadi topik yang menarik bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada. Apalagi jika disampaikan melalui cerita-cerita Islami yang penuh hikmah dan nasihat. Kisah ini adalah tentang putusnya jari sang raja terkenal dari kota Baghdad dan seorang pemuda buta. Berikut ceritanya yang saya bagi menjadi beberapa kisah. Pergi berburu. Suatu hari, raja mengajak pengawal setianya untuk berburu ke hutan. Sang raja memang terkenal dengan hobinya berburu binatang. Masuklah ia bersama pengawal setianya ke hutan belantara. Sang raja pun melihat seekor rusa yang bagus, hingga begitu bahagianya hati sang raja. Saking senangnya, mulailah ia mengeluarkan panahnya lalu membidiknya. Ketika panah itu tepat mengenai rusa, lalu sang raja pun mengambil pisaunya. Hingga tak terasa pisau tersebut mengenai jarinya. Seketika putusnya jari sang raja tersebut. Kemudian ia memerintahkan pengawal setianya untuk mencari potongan jarinya. "Hai pengawal, coba cari di mana potongan jariku tadi," suruh sang raja. "Paduka raja, syukurilah dengan apa yang terjadi," sahut pengawalnya. Mendengar perkataan dari pengawalnya itu, lantas sang raja pun marah besar. Lalu ia kembali ke istana dan memenjarakan pengawalnya tersebut. Ditangkap manusia kanibal. Di hari yang lain, sang raja pun berburu kembali ke hutan. Kali ini dengan membawa pengawal barunya. Setelah memasuki hutan, ternyata sang raja pun salah jalan. Ia tersesat di hutan yang bukan banyak binatang buruannya, melainkan tersesat di hutan yang ada sekelompok suku primitif, pemburu manusia atau manusia kanibal. Akhirnya, sang raja dan pengawal baru itu ditangkap oleh suku kanibal. Mula-mula, pengawal barunya dimandikan, lalu disembelih untuk dijadikan hidangan makanan. Setengah untuk persembahan dewa, setengah lagi untuk dimakan oleh ketua suku manusia kanibal bersama anak buahnya. "Daging ini enak sekali. Saya masih lapar. Masih adakah yang lainnya?" tanya ketua suku. "Oh, masih ada satu lagi, tuan," jawab dari salah satu anak buahnya. "Oke, masak satu lagi," sahut ketua suku kanibal tersebut. Mendengar obrolan para manusia kanibal ini, sang raja pun ketakutan. Seluruh badannya gemetar tak terkira. Lalu dibawalah sang raja oleh para manusia kanibal ini. Setelah dimandikan dan ketika akan disembelih, salah satu dari manusia kanibal itu terkejut karena melihat salah satu jari dari sang raja tidak ada. Melihat itu, sang raja pun dibuangnya di tengah hutan. Para manusia kanibal itu tidak menjadi untuk menyembelihnya karena ada yang kurang sempurna dengan anggota tubuhnya. Jika ini dilakukan, maka rasa dagingnya menjadi tidak enak. Belum lagi ini akan menjadi balak karena dewa akan menolak persembahan yang tidak sempurna. Bersyukur, sang raja pun benar-benar bahagia karena merasa bebas dari para manusia kanibal. Sepanjang jalan ia tak henti-hentinya
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiba di istana, ia pun mendatangi pengawal setianya yang dulu dipenjara. Lalu sang raja pun membebaskan sang pengawal tersebut. "Pengawal, saya terima kasih terhadapmu karena telah mengingatku untuk bersyukur," kata sang raja. Lalu ia menceritakan peristiwa berburunya hingga tersesat di hutan dan akan disembelih oleh manusia kanibal. "Wahai paduka raja, sesungguhnya saya yang harus berterima kasih karena saya dipenjara," jawab pengawalnya. Mendengar perkataan pengawalnya itu, sang raja pun semakin tidak mengerti. "Mengapa justru kamu yang minta maaf?" tanya sang raja dengan roman muka kebingungan. "Wahai paduka raja, seandainya saya tidak dipenjara, mungkin saya yang akan disembelih oleh manusia kanibal itu. Karena saya dipenjara, maka yang disembelih adalah pengawal tuan raja yang baru," jawab pengawalnya. Sang raja pun baru tersadar mendengar jawaban dari pengawalnya. Hati dan pikirannya mulai terbuka betapa semua kejadian itu ada hikmahnya. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya selalu senantiasa bersyukur, baik dikala senang maupun ketika sedang tertimpa musibah. Pemuda buta. Kisah ini tersirat oleh seorang pemuda yang buta sejak lahir. Suatu hari, pemuda tersebut mengeluh dalam hati, "Ya Allah, mengapa saya dilahirkan dalam keadaan buta?" gumam pemuda tersebut. Suatu ketika, di desanya itu didatangi oleh sekelompok suku pemakan manusia, kanibal. Lantas, banyak pemuda di desa itu diambil untuk dijadikan hidangan makanan, termasuk pemuda yang buta matanya itu, tak luput dari culikan para manusia kanibal tersebut. Sebelum disembelih untuk dijadikan hidangan makanan, para kumpulan pemuda yang telah diculik itu diberikan makanan yang enak-enak agar gemuk. Para pemuda itu tidak tahu mengapa mereka dikasih makanan yang enak-enak. Hingga tiba saatnya, ternyata baru menyadari bahwa para pemuda itu akan disembelih untuk dijadikan hidangan makanan. Satu persatu para pemuda itu disembelih. Sekarang giliran terakhir, pemuda buta itu pun dibawa dan akan disembelih pula. Ketika akan menyembelih, salah satu orang kanibal itu terkejut karena orang yang akan disembelih adalah orang buta. Seketika acara penyembelihan pun digagalkan. "Wah, ini buta, kalau disembelih pasti dagingnya tidak enak," kata salah satu orang kanibal tersebut. "Lebih baik dikembalikan saja lagi ke desanya," teriakan dari salah seorang lagi. Akhirnya, sang pemuda buta itu dikembalikan ke desanya. Dalam hati pemuda itu pun tak berhenti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada hikmahnya juga dengan apa yang terjadi pada kondisinya sekarang. Dua kisah di atas adalah pelajaran penting buat kita semua, khususnya yang lupa akan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, terimalah dengan sabar, ikhlas, dan ridho. Semoga kisah-kisah ini menjadi motivasi atau kisah-kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami
atau motivasi-motivasi menarik dari kami semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.